Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan nama saya Krisna Kardiawan. Saya dari Universitas Dinamika. NIM saya 2041010028. Nah, di sini saya akan eh, menerangkan tentang proyek saya yang di lingkup proyek pariwisata, yang di lingkup pariwisata. Oke. Untuk kontribusi saya sendiri, saya membuat tampilan menu, lalu untuk penginputan, sama untuk tampilan menu kedua, yang dimananya itu adalah bagian busnya. Oke, Oke, untuk fitur aplikasi dari proyek kami ada banyak. Ada yang pertama ada input data diri, ada pemilihan bus, dan juga ada pemilihan paket wisata, lalu ada ke nota pembayarannya langsung. Nah, untuk kali ini saya hanya menjelaskan tentang inputan data saja, sama untuk memilih kelas di bus. Untuk yang lainnya mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya, Rahardian sama Reza Maulana. Lalu untuk GUI-nya sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya juga yang bernama Gali Oksa Al-Hafiz. Nah, di sini ada 4 anggota yang dimananya ada Radian Yudi Kusuma dengan NIM 2041010023, ada Gali Oksa Al-Hafiz 2041010026, ada saya sendiri yang bernama Krisna Kardiawan 2041010028. Nah, yang keempat ada Reza Maulana Winardi 2041010030. Nah, untuk langsung saja untuk penjelasan mengenai source-nya, codingannya dalam program proyek pariwisata kami. Untuk yang pertama ada public static void. Untuk yang pertama ada public static. Nah, kenapa sih harus pakai public static? Yang dimana yang saya tahu itu public static itu adalah wadah untuk menyimpan inputan dari data, gitu. Jadi seperti ini public static total. Nah, total yang di sini itu dimasukkan di ruangan file public static total ini. Ini untuk menyimpannya. Jadi lebih gampangnya kita bisa memasukkan data, dan juga kita pas dikumpulin akhirnya bisa kita outputkan juga data-data dari public ini. Jadi gitu. Intinya seperti menggolongkan data gitulah. Yang pertama ada integer total. Nah di sini ada perbedaan. Kenapa sih harus integer sama string? Nah, di sini karena di sini total ini dikhususkan untuk berupa angka, makanya harus memakai integer. Kalau berupa huruf atau huruf dan angka itu bisa menggunakan string. Gitu. Nah, karena kan di sini ada total, ada harga, ada notebook. Nah, di sini menggunakan integer. Karena kan menggunakan angka semua. Untuk nama dan tanggal, di sini tanggal saya pakai nggak hanya angka saja. Di sini karena ada bulan Agustus, Juni, Juli. Nah, di situ saya juga memakai huruf. Makanya saya pakai string biar bisa dimasukkan angka sama hurufnya. Nah, di sini ada total, nah ada bayar, ada kembali. Nah, itu nama-nama file, gampangannya file di public staticnya di project ini lah. Untuk yang selanjutnya kita langsung aja ke
tampilan menu. Nah, untuk tampilan menu di sini ada yang pertama kita gunakan adalah sistem outprintlern-nya. Ini untuk menampilkan menu-menunya. Outprintlern. Nah, di sini saya tulis Anda butuh liburan karena di sini rembungan banyak anak-anak juga. Nah, di sini saya tuliskan Anda butuh liburan, Anda sudah lelah dengan kehidupan, butuh yang murah-murah. Nah, sini ada welcome to Gibah Trip. Nah, di sini saya namai dengan Gibah Trip. Oke. Nah, lalu setelah itu nomor 1 input data diri customer. Terus nomor 2 ada pilihan bus. Lalu untuk nomor 3 pilih paket destinasi. Nah, untuk nomor 4 pembayaran. Nomor 5 baru nota. Nomor 6 baru exit atau keluar. Nah, untuk tampilan menu pertama, untuk menginputkan data customer public static, kita gunakan public static void input through io exception. Nah, untuk itu setelah itu baru kita pakai buffer reader. Nah, kenapa sih saya pakai buffer reader? Nah, di sini buffer reader ini gunanya untuk jika kalau nggak salah, jika kita saya susah untuk menjelaskan, cuma saya berusaha untuk menjelaskan lebih enaknya saja. Nah, untuk buffer reader ini untuk memahami fungsinya itu untuk membaca file, ya. Untuk membaca file yang sudah diinputkan seperti nomor. Nah, seperti masukkan nomor booking. Nah, di sini kan kita masukkan nomor bookingnya. Di sini kita suruh masukkan nomor bookingnya. Nah, itu akan dibaca oleh buffer reader. Nah, seperti itulah. Seperti itu cara gampangnya. Nah, untuk source code-nya seperti ini, buffer reader b new buffer reader kurung new input stream reader. Nah, ini gunanya untuk menginputkan datanya, input stream reader. Nah, setelah itu tampilan menu pertama kan ada input data diri. Nah, kita gunakan sistem outprintlern, masukkan nomor booking. Yang pertama kita masukkan nomor booking. Nah, nomor booking ini akan masuk di file notebook yang tadi saya jelaskan. Nah di sini kita pakai, kan sudah saya jelaskan tadi, notebook ini memakai angka. Jadi yang masuk adalah integer. Nah, untuk parsein sendiri, kenapa sih harus parsein? Seperti kata Bu Christine, dosen saya, parsein ini untuk membaca lebih jelasnya, lebih seperti kalau digunakan lebih ringkas atau lebih jelas lah, seperti itu. Makanya saya gunakan parsein. Setelah itu buka kurung bReadline. Nah, habis itu baru untuk yang kedua ada masukkan nama customer. Nah, di sini ada nama customer. Nah, nama customer nanti akan masuk di public static nama. Nah, di sini kenapa kita nggak pakai sama yang di atas, kita nggak pakai integer? Nah, karena di sini nama yang menggunakan string, jadi kita pakai bReadline saja, nggak usah pakai integer, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga ada nomor KTP. Nah, dikarenakan nomor KTP itu berupa angka, saya pakai integer seperti yang nomor booking tadi. Setelah itu nomor telepon sama dengan yang atas juga kita pakai. Nah, kita pakai integer juga. Lalu sistem outprintlern masukkan tanggal berangkat. Nah, di sini tanggal berangkat sama seperti tanggal lahir. Nah, tanggal lahir tersebut kan
sama dengan ini, sama dengan tanggal berangkat. Ada angka, ada juga yang huruf. Nah, makanya kita juga pakai string. Nah, untuk itu tanggalnya untuk kita pakai headline saja biar jadinya string gitu. Biar bisa dimasukin integer sama huruf gitu. Nah, setelah saya buat yang tampilan menu nomor 1, pengumpulan data customer, saya masuk ke tampilan menu kedua untuk memilih kelas. Nah, di sini saya gunakan sama kayak yang atas, kita pakai throw io exception, lalu kita pakai buffer reader seperti yang di atas. Untuk membaca yang bawah juga kita pakai input streamnya untuk menginputkannya. Lalu di sini ada yang beda. Nah, di sini kami pakai vektor. Vektor. Untuk yang nggak tahu, vektor itu apa sih? Nah, vektor itu yang menurut saya itu seperti kelas yang untuk mengimplementasikan array. Nah, di sini kan ada array ini angka. Nah, ini nanti akan diimplementasikan dan akan turun ke bagian nota. Nah, itu saya pakai vektor. Nah, nanti akan saya jelaskan. Nah, di sini ada K1 add 500.000. Nah, di sini ada K2 650.000, K3 ada 750.000. Nah, di keempat ada 800.000. Nah, setelah itu kita baru ke sistem outprintln lagi untuk pilihan busnya, karena ini masuk ke tampilan nomor 2. Nah, kita masuk ke pilihan busnya. Nah, nanti akan keluar. Oh ya, tadi saya lupa menjelaskan tentang sistem outprintln ya. Sistem outprintln ini gunanya apa sih? Sistem outprintln ini untuk menampilkan outputnya, menampilkan yang kita bukan yang kita inputkan ya, tapi menampilkan tampilannya, view-nya. Nah, di sini ada tulisan pilihan bus. Di sini kita disuruh untuk milih bus. Nah, di sini ada bus 1, itu bus Pandawa 87 yang harganya 500.000. Nah, kalian kalian nah, ada persamaan tidak sama yang ini? Nah, memang. Nah, di sini kita bedanya kami pakai vektor ini gunanya untuk bukan mengambil yang dari sini sih. Kita menulis sini keulang ke jadi vektor, lalu akan diimplementasikan ke bawah. Seperti itu cara kerjanya vektor. Setelah itu saya lanjut ke bus 2, ada bus Kania K310. Nah, harganya 650.000 per bus. Nah, untuk yang ketiga ada bus 3, bus Blue Star, harganya 750.000 per bus. Ada bus keempat, bus Marisa Holiday, harganya 800.000 per bus. Nah, di sini ada pilihan Anda. Nah, di sini Anda disuruh memilih. Pilih yang bus 1 atau bus 2 atau bus 3 atau bus 4. Nah, untuk cara memilihnya, ini akan saya gunakan if else untuk memilihnya. Nah, di sini ada if yang diartikan kelas. Kelas 1 ini masuk seperti ini, bus Pandawa. Ini untuk kelas 1. Jadi nanti kita akan disuruh milih hanya angka saja. Misal nomor 1, ya udah kita klik nomor 1. Dia akan masuk ke busnya. Busnya nanti akan masuk ke notanya nanti. Nah, di sini di sini ada masukkan jumlah bus. Nah,
Kita kan sudah tadi milih nomor satu, bus Pandawa. Misal nih, kita pilih nomor satu, bus Pandawa 87. Nah, di sini setelah kita masuk, kita akan disuruh masukkan jumlah bus. Kita mau pesan berapa nih? Nah, kita mau pesan dua misal. Kita mau pesan dua, nanti akan diolah lagi. Nah, nanti akan masuknya di integer bus. Integer parsein. Nah, akhirnya masuk ke for ini. Nah, for ini gunanya apa? Nah, ini untuk menjumlahkan semuanya. Jadi, busnya tadi misal harganya yang di sini tadi 500.000, kan kita pakai vektor ya. Nah, 500.000 nanti akan dijumlah dikalikan sama yang ini jumlah busnya. Nah, seperti itu. Nanti akan keluar totalnya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang bawah-bawahnya juga sama. Kalau kita pilih busnya ini, yang beda cuma harganya saja, sama tergantung kita mau milih jumlah busnya. Busnya mau 2, mau 1, terserah. Itu akan dijumlahkan. Nah, di sini ada else juga. Ini untuk yang tidak milih 1, 2, 3, 4. Nah, ada else. Nah, di sini akan keluar kelas tidak tersedia. Nah, maka dari itu akan keluar dari programnya. Nah, untuk itu, setelah itu kita akan masuk ke paket wisata. Nah, paket wisata sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk itu saya yang menjelaskan tentang sekian. Nah, untuk demonya sendiri saya akan coba demokan. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, nanti seperti yang tadi kan sudah saya jelaskan sistem outprint line tadi gunanya apa. Nah, ini nanti akan keluar Anda butuh liburan, Anda sudah lelah dengan kehidupan, butuh yang murah-murah. Nah, welcome to Coba Trip. Nah, untuk yang pertama kita masukkan input data diri customer. Nah, nanti akan keluar masukkan nomor booking kita yang satu, masukkan nama customer. Nah, nomor KTP. Nah, masukkan gini, nomor telepon. Nah, ya, untuk tanggal berangkat. Nah, di sini kan tadi kan sudah saya bilang tanggal berangkat kita nggak hanya pakai angka saja, kita pakai huruf juga. Nah, tanggal 1 Juni 2020 2021. Nah, ini sudah masuk. Setelah itu kita pilih. Nah, kita coba dilihat di notanya ya. Nah, ini notanya akan keluar seperti ini. Karena kita belum memilih busnya, kita akan keluarnya seperti itu. Nah, setelah itu kita pilih pilihan bus. Coba kita pilih bus 1, masukkan jumlah bus 2, mantap 4. Nah, kita akan pilih bus 1 yang harganya 500.000. Nah, kita masukkan jumlah bus yang berisi 2, maka dari itu akan jadinya 1 juta. Nah, segitu saja, sekian dari saya Krisna Kardiawan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Nah, mohon maaf jika saya ada yang keliru juga. Terima kasih untuk yang sudah menonton, dan maaf lagi jika ada salah kata lagi. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.